enjoy Inestron. Hai, halo Sobat Astronik semua. Lagi-lagi kita akan memanfaatkan lampu LED bekas ya. Lampu LED bohlam bekas ini ya Sobat ya. Nih udah bekas, jangan dibuang ya Sobat ya. Nah ini bisa dilihat di sini ya, tahun 2022 ya Sobat ya. Udah 4 tahun yang lalu ya Sobat ya. 3 tahun yang lalu ya Sobat ya. Oke, langsung saja kita akan lepas untuk covernya ya Sobat ya. Oke, berikutnya, nah ini kita lihat ya, lampunya ini udah ada coklat-coklat seperti ini ya. Ini kayaknya udah meleleh atau apa gitu ya, untuk solderannya atau komponennya ya. Nah, setelah ini kita akan bongkar juga yang ininya ya, yang ulir-ulirnya ya. Kita lepas saja. Ini kayaknya mudah nih Sobat ya. Nah, seperti ini ya, udah terlepas saja ya Sobat ya. Nah, kadang ada yang mudah dilepas, ada juga yang sulit ya Sobat ya. Kalau sulit menggunakan pipa seperti video yang sebelumnya. Nah, kita congkel saja bagian lampu LED-nya ini Sobat ya, ini ya. Nah, nih seperti ini ya. Untuk rangkaiannya hanya kapasitor dan juga elko ya Sobat ya. Setiap rangkaian dari lampu LED berbeda-beda ya Sobat ya. Ada yang seperti ini ya, ada juga yang ada adaptornya juga ya Sobat ya. Oke, langsung saja ini saya akan bongkar ujung dari ulir lampu LED ini Sobat ya. Nah, ini di ujungnya ada semacam skrup ya Sobat ya. Nah, kita lepas ya Sobat, tadi tidak kita tekan ya Sobat ya dengan apa namanya, lampu obeng dengan obeng minus kecil ya Sobat ya, atau mini. Oke, ini sudah terlepas untuk rangkaiannya Sobat ya, sangat simpel sekali ya Sobat ya. Nah, berikutnya saya akan lepas ini ya bagian-bagian atau komponen yang di belakangnya Sobat ya. Ini kapasitor dan juga elko dan juga dua kabel merah ini ya Sobat ya. Nanti kita akan lepas dan kita akan manfaatkan bagian belakang dari lampu mata LED ini, dan nanti kita akan pasang LED yang baru ya Sobat ya. Nah, ini saya lepas terlebih dahulu untuk elko-nya ya Sobat ya, dari solderannya ya Sobat ya. Nah, ini elko sudah terlepas. Lalu kita akan lepas kapasitornya ya, kapasitor keramik nih yang gede ini ya Sobat ya, warna merah ya Sobat ya. Jadi kita akan lepas ya untuk solderannya, untuk timahnya ya Sobat ya. Nah, ini dengan memanaskan, oke, sudah terlepas satu kaki dari kapasitor ya, kapasitor keramik ya Sobat ya. Nah, ini oke, sudah terlepas. Nah, satu lagi ya, kita akan lepas ya Sobat ya. Nah, ini solderannya, timahnya sih kita panaskan. Nah, sudah terlepas. Lalu kabelnya ya Sobat ya, kabel juga kita akan lepas ya. Nanti tidak akan kita gunakan kabel ini ya Sobat ya. Nah, seperti ini. Nah, kita tarik-tarik, ternyata belum terlepas juga. Kita akan lelehkan lagi untuk timahnya ya Sobat ya. Nah, seperti ini. Yup, langsung terlepas. Lalu berikutnya untuk kabelnya satu lagi saya akan lepas juga ya Sobat ya. Nah, ini saya lelehkan terlebih dahulu untuk timahnya dengan menggunakan solder ya Sobat ya. Ini hati-hati panas ya Sobat ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah terlepas semua untuk bagian belakang ini Sobat ya. Terlihat tidak ada apa-apa ya Sobat ya di belakang ini ya Sobat ya. Nanti kita akan pasang seperti ini. Oke, langkah berikutnya ya Sobat ya. Ini sebelumnya kita akan bereskan terlebih dahulu ya Sobat ya. Nah, seperti ini. Lalu kita siapkan lampu LED. Nah, seperti ini ya Sobat ya. Ini 3 volt ya untuk lampu LED-nya. Lalu kita akan tempelkan bagian belakang dari lampu LED di pelinginnya. Ini dengan double tip ya, double tip ya Sobat ya. Kita akan lepas. Nah, seperti ini untuk kertasnya. Lalu kita tempelkan LED dengan double tip di sini ya, di tengah-tengah. Oke, nah kita tekan ya agar benar-benar dia menempel dengan kuat. Nah, jadilah seperti ini ya Sobat ya. Oke, langkah berikutnya ya, nanti kita akan pasang untuk kutub positif dari lampu LED ini dengan resistor ya, agar lampu LED ini lebih awet ya Sobat ya, karena akan ditahan oleh resistor ya. Saya menggunakan resistor 47 ohm ya. Kalian kalau misalnya mau lebih terang lagi bisa menggunakan 10 ohm, lebih kecil nanti nyalanya lebih terang ya Sobat ya untuk tahanannya. Oke, langsung saja saya akan solder ya kaki resistor ke kutub positif pada lampu LED ya. Kita sambungkan saja dengan menggunakan timah ya Sobat ya, disolder ya seperti ini ya Sobat ya. Oke, pastikan tersolder dengan kuat ya Sobat ya, harus dicek ya sebelum nantinya akan dihubungkan ya Sobat ya. Oke, selanjutnya saya akan solder ya kabel hitam ini ya ke kutub negatif pada lampu LED ya. Nah, di sini ya Sobat ya. Oke, ini kita solder saja ya Sobat ya. Oke, sudah tersolder ya. Pastikan dicek lagi, jangan sampai terlepas ya hasil solderannya. Nah, lalu kabel warna hitam ini saya masukkan ke lubang PCB yang ini ya Sobat ya. Nah,
Ini ya. Oke, sudah dimasukkan. Nah, berikutnya ini ada lubang lagi nanti ya. Kita akan masukkan kabel juga ya sobat ya, nanti ya sobat ya. Oke. Nah, kita atur dulu untuk posisinya dari resistor ya sobat ya. Langsung kita kasih kabel ya sobat ya, dengan kabel warna kuning. Kita akan solder ke resistor 47 ohm ya. Oke, sudah tersolder ya sobat ya untuk kabel warna kuning ini ya sobat ya. Nah, seperti ini. Langsung kita masukkan kabel kuning ini ke lubang PCB ya sobat ya. Nah, seperti ini ya, kita tarik saja. Nah, pelan-pelan ya, jangan sampai terlepas. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi ada dua kabel kuning dan hitam yang sudah kita masukkan ke lubang bagian bawah dari PCB. Langkah berikutnya kita siapkan holder baterai kancing ya. Nah, kita akan beri double tip ya di bagian belakang dari baterai holder. Nah, di sini ya kita tempelkan saja double tipnya ya di sini, lalu kita tekan-tekan, lalu kita lepas, kita klet sedikit ya untuk double tipnya bagian bawah sini ya. Nanti karena nanti kita akan solder ya ke kabel ya sobat ya, untuk min dan juga plus dari kabel ya, yang kuning maupun yang kabel yang warna hitam ya. Ini saya potong dulu sedikit ya, lalu saya klet sedikit kulitnya untuk warna kuning, lalu nanti saya akan beri timah ya sobat ya, agar nanti mudah dalam proses penyambungan ke holder baterai. Kita solder saja ya sobat ya untuk kabelnya, kita beri timah, lalu kita akan sambung ke holder baterai ya sobat ya. Nah, ini ya holder baterai 3 volt ya, baterai kancing ya sobat ya, bulat seperti kancing ya sobat ya. Nah, ini langsung saja saya akan solder ke terminal holder baterai ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini nanti saya solder terlebih dahulu ya untuk yang warna kuning ya di sebelah sini. Nah, ini ya. Nah, kita solder saja di sini. Oke. Nah, pastikan tersolder dengan kuat ya sobat ya. Nah, seperti ini. Oke, oh sorry, bukan yang kuning, yang hitam ya sobat ya, maksud saya sobat ya. Oke, lalu untuk yang sebelah sini ya, ini yang positif ya, atau yang warna kuning ya, kabel yang warna kuning. Nah, di sini yang nantinya akan dihubungkan ke saklar ya, atau switch. Nah, di sini ya kita solder saja. Oke, sudah tersolder ya. Lalu yang ini ya, dan yang ini ya, yang dari lampu dan yang dari holder baterai, nanti kita akan sambung ke satu sisi dari holder baterai, dari switch maksud saya, switch mini ya sobat ya. Ini saya beri timah terlebih dahulu untuk ujungnya agar nanti mudah dalam proses penyolderan ke switch atau tombol. Nah, ini switch sangat kecil sekali ya sobat ya. Oke, saya akan posisikan terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat sini ya, untuk switchnya sangat kecil sekali, ada 2 pin ya. Nanti 2 pin, salah satunya disolder ya dari holder baterai ke saklar pin ya di sini. Nah, ini karena sangat kecil sekali jadi sulit untuk disolder ya sobat ya. Oke, tapi bisa ini ya disolder. Tunggu beberapa saat sampai benar-benar dia menempel ya. Lalu untuk switch pin yang satunya lagi saya akan hubungkan dari lampu LED ya, yang kabel warna kuning satu lagi ya, yang juga terhubung ke resistor 47 ohm. Nah, ini ya. Oke, saya posisikan terlebih dahulu ya agar mudah dalam proses penyolderannya. Oke, nah ini ya, saya posisikan terlebih dahulu. Oke, langsung saja saya akan solder ya kabel warna kuning dari lampu LED ke switchnya. Oke, sudah tersolder ya sobat ya, sudah terhubung ya. Nah, bisa dilihat di sini ya sobat ya. Oke, nah ini juga udah. Oke, selanjutnya saya akan coba tes terlebih dahulu ya, apakah bisa menyala atau tidak. Nah, ini adalah baterai kancing ya, dengan tegangan 3 volt ya sobat ya. Nah, kalian bisa beli di toko online atau di toko-toko jam ya sobat ya. Ini banyak dijual ya sobat ya. Nah, ini saya coba nyalakan. Nah, ini nyala ya sobat ya. Nah, seperti ini. Nah, oke ya.
saya pencet tadi tombol dari switch ya. Oke, selanjutnya saya akan bongkar nih ya bagian ujung dari ulir lampu ya sobat ya. Ini terbuat dari plastik ya sobat ya. Ini saya rusak ya. Saya ambil saja yang ujung plastiknya ini. Nah, ini sudah terlepas ya. Nah, seperti ini ya, ini harus semuanya terlepas ya. Jadi cuma hanya ulir dari lampunya saja. Lalu saya masukkan lampunya ya, ini seperti ini ya. Ini untuk saklarnya nanti akan dipasang di ujung dari ulir lampu ini sobat ya. Nah, saklar atau switch tombol ya sobat ya. Ini ada sisa ya, saya akan bersihkan terlebih dahulu ya sisa-sisanya sampai benar-benar bersih ya, tidak ada sisa sama sekali ya sobat ya. Oke, nih saya cabut pakai tang ya sobat ya. Nah, seperti ini. Oke, ini saya masukkan tombolnya ya, masuk apa tidak. Nah, seperti ini ya sobat ya. Oke, bisa dilihat di sini ya sobat ya. Oke, nanti seperti ini, nanti bisa ditekan tombol ini akan menyala ya, seperti ini. Dilepas, tekan lepas, dia akan mati atau padam. Oke, nah sebelumnya saya posisikan terlebih dahulu ya sobat ya. Untuk baterainya, nah ini double tip saya lepas kertasnya ya, seperti ini. Saya akan masukkan, nah di sini kita akan tempel saja ya sobat ya, di dinding-dinding dari cup atau cover bagian bawah dari lampu LED ya. Nah seperti ini ya. Ini saya keluarkan terlebih dahulu untuk tombolnya. Nah lalu saya akan tempel holder baterai yang tadi sudah tertempel double tip ya sobat ya, di dinding dari cover lampu ini ya. Ini saya posisikan terlebih dahulu ya. Ini saya tekan ya, nah, sampai masuk, klik seperti itu ya. Oke, nah seperti ini. Nah, untuk tombolnya, nah ini di luar ya sobat ya. Nanti saya akan pasang di ulir tadi yang ujungnya sudah kita bongkar ya sobat ya. Nah seperti ini. Nah, kita masukkan ya. Nah, kita keluarkan terlebih dahulu untuk tombolnya. Nah seperti ini. Oke, lalu pastikan ya untuk ulirnya ini juga tertempel dengan kuat ya sobat ya. Lalu saya beli lem tembak ya atau lem bakar ya, di sekitar tombolnya ya sobat ya, agar dia kuat ya sobat ya. Nah seperti ini ya sobat ya. Nah oke, nah ini sangat simpel sekali ya untuk lampu ini sebagai penerangan emergency atau portable ya sobat ya. Pada saat Anda berada di luar atau untuk di rumah pun nggak masalah ya sobat ya. Nah untuk nanti kalau misalnya baterainya habis ya, kalian bisa tinggal membongkarnya saja, ganti dengan baterai kancing yang baru ya sobat ya. Nah ini sudah diberi lem tembak atau lem bakar ya, tunggu beberapa saat sampai benar-benar dia kering ya. Nah seperti ini ya. Oke, sudah nampaknya sudah kering, ini juga sudah jadi ya. Lalu kita akan pasang cover lampunya ya sobat ya. Nah yang putih ini ya sobat ya. Nah, tekan ya. Oke, sudah jadi ya sobat ya. Bagaimana ini nanti nyalanya, apakah terang atau tidak? Langsung saja nanti kita akan coba lihat ya nyalanya seperti apa. Oke, nah ini coba saya tekan, nah nyala seperti ini ya, sangat terang sekali. Oke, nah bisa dilihat ya, kita tekan tombolnya lagi dia akan mati. Nah, seperti ini ya, on off seperti itu ya. Nah ini saya tekan, nyala lagi untuk lampunya. Nah seperti ini ya sobat ya. Oke, bagaimana menurut kalian untuk lampu ini ya sobat ya? Sangat simpel bukan? Dan bisa dibawa kemana-mana dengan hanya menekan bagian ujung dari lampu bekas ini ya sobat ya. Nah seperti ini ya, nyala ya. Nah seperti ini ya sobat ya. Nah oke, lalu nanti saya akan coba padamkan lampu ruangan ya sobat. Nah seperti ini ya, bisa dilihat ya, sangat terang sekali ya sobat ya. Wow, sangat terang sekali. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. See you next video. Bye bye.
Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe.